datang di YouTube channel Valeria Yekti. Yuhu. Halo adik-adik, di video ini Kak Vale akan menemani kalian untuk membahas materi kelas 8 ya, bangun ruang sisi datar. Ada apa aja sih di bangun ruang sisi datar? Ada kubus, ada balok, ada prisma, dan juga ada limas ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kubus dulu nih. Sebetulnya itu kalian udah pernah belajar juga sih ya waktu SD. Ini hanya mengulang pelajaran kalian waktu SD ya. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi ya, yang terdiri dari beberapa persegi. Ya, ada berapa perseginya di sini? Ada 6 buah persegi ya. Jadi kubus itu punya 6 sisi nih. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan semuanya adalah persegi. Jadi panjangnya itu sama. Ini ya. Kalau Kak Vale kasih nama di sini, kubusnya A, B, ke belakang dulu ya, C, D, E, F, G, H. Ya berarti AB sama dengan BC sama dengan CG sama dengan DH ya, semuanya sama. Oke. Nah, kalau di persegi kita taunya kan kayak gini ya. Ini persegi nih. Terus kita sebut di sininya S atau sisi, ya kan? Ada 4 sisi nih. Nah, tapi kalau kita udah ngomongin bangun ruang 3 dimensi, ini nyebutnya jangan S lagi nih, dari A ke B. Dari A ke B, dari B ke C, nyebutnya jangan S, tapi nyebutnya R atau rusuk, ya. Jadi ini R. Ini juga R. Ini juga R, karena mereka sama semuanya. Jadi rusuk disebutnya semuanya, ya. Rusuk, rusuk, rusuk. Kalau sisi berarti yang mana? Kalau sisi berarti yang ada luasnya, ya. Kalau sisi ya ini, sisi A, B, F, E. Nah, itu namanya sisi, ya. Kalau ngomongin sisi itu berarti gini. Atau sisi B, C, G, F, itu namanya sisi. Jadi kalau Kak Vale arsir nih, jadi kayak gini. Ya, ini namanya sisi. Oke, sekarang kalau ngomongin rusuk, rusuknya ada berapa? Ini kan satu ini rusuk ya namanya. Jadi kalau dibangun ruang, rusuk itu berarti tiang-tiang yang membentuk bangun itu. Jadi kayak gini, ini rusuknya ada apa aja? Ada rusuk AB, rusuk BC, CD, AD, BF, CG gitu, dan seterusnya. Ya, kalian perhatikan di bawah ada berapa rusuknya? Ada 4 ya. Di atas 4, yang berdiri 4. Jadi semuanya ada berapa? Ada 12. Jadi kalau ngomongin kubus tuh punya berapa rusuk? Punya 12 rusuk. Ya, jadi kalau rusuk tuh hanya tiang-tiangnya aja. Oke. Terus kalau ngomongin diagonal bidang. Diagonal bidang itu sama dengan diagonal sisi, ya. Jadi kalau Kak Vale bikin diagonal bidang itu contohnya dari ini aja. A ke H. Ya. Dari A ke H itu namanya diagonal bidang atau diagonal sisi, ya. Jadi itu adalah diagonal di satu buah sisi. Selain itu contohnya ada apa lagi? Selain si AH ini, ada ED, ada AC, ada mana lagi? EB, ya, itu namanya diagonal bidang. Nah, sekarang kalau diagonal ruang berarti gimana? Ya berarti yang di dalamnya, diagonal antara satu titik dan satu titik yang lain, tapi mereka nggak dalam satu sisi atau nggak dalam satu bidang. Contoh yang mana nih Kak Vale? Contoh yang A ke G, ya, jadi nyebrang. A ke G, terus C ke E, ya, atau D ke F, atau H ke B. Kalau Kak Vale gambar berarti dari sini ya, dari H, contoh ya, dari H ke B, ya. Nah, itu diagonal ruang. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih, berarti kubus itu sisinya ada 6, rusuknya ada 12, ya. Titik sudutnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudut itu yang mana? Ya berarti ya ini yang bisa membentuk sudut A, B, C, D, sama yang atas E, F, G, H, ya.
volumenya, nah sekarang kita bicara volume nih. Sebetulnya ya, sebelumnya Kak Vale kasih tau dulu, kubus dan balok itu sebetulnya adalah keluarga prisma. Ya, jadi prisma itu definisinya tuh adalah merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang sama bentuknya. Ya, sama bentuknya, sama besarnya, pokoknya sama alas dan tutupnya gitu. Nah, ini kan kubus sama balok kan alas dan tutupnya sama sama bentuknya, sama besarnya, ya kan? Jadi sebetulnya rumus volumenya tuh sama secara umum sama prisma, yaitu adalah luas alas dikali tinggi. Ya, kalau Kak tuliskan di sini ya. Luas alas dikalikan dengan tinggi untuk volumenya, ya. Nah, terus kenapa kok kita sebutnya jadi R pangkat 3? Karena kan gini, luas alasnya kan yang ini ya, A, B, C, D itu kan alasnya, ya, bentuknya persegi. Berarti kan R dikali R, ya kan? Kalau Kak tulis di sini R dikali tingginya. Tingginya mana ini kan tingginya? Tinggi bangun ruang ini. Berarti R juga, karena semuanya ini sama-sama panjangnya, ya. Karena R-nya ada 3, jadi volume kubus adalah R pangkat 3. Ya. Gitu. Nah, untuk luas permukaannya gimana? Nah, untuk luas permukaan ini Kak singkat LP aja ya. Kalau yang namanya luas permukaan, artinya kamu menjumlahkan semua luas sisinya di bangun itu, ya. Ini kan sisinya persegi. Perseginya ada berapa tadi? Ada 6, ya kan? Berarti 6 dikali sama luas persegi, karena luas perseginya ada 6. Luas persegi sendiri apa? Kan sisi kali sisi, ya kan? Tapi kan di sini dia namanya jadi R sama R. Nah, jadinya 6 dikali R dikali R. Ini Kak pakai titik aja ya. Jadinya luas permukaannya apa? 6 R kuadrat. Nah, ini untuk kubus. Sekarang kita ke balok. Sebetulnya balok itu sama-sama aja sama kubus ya, cuma bedanya dia semua sisinya nggak sama. Tapi kalau untuk urusan jumlah titik sudutnya, jumlah sisinya, jumlah rusuknya, semua sama kayak kubus ya. Kalau Kak Vale kasih huruf di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Itu ya. Nah, sisinya ada berapa? Sama kayak kubus, ada 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kebayangkan? Ya. Nah, terus kalau ngomongin titik sudut ya sama juga kayak gitu, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau ngomongin diagonal bidang atau diagonal sisi sama juga. Jadi Kak Vale ambil misalnya mau contoh yang F ke C. Kalau F ke C berarti namanya diagonal bidang atau diagonal ruang. Diagonal bidang ya, karena dia nempel di satu sisi. Kalau Kak Vale tarik garisnya dari D ke F gini, berarti ini namanya diagonal sisi atau diagonal ruang? Diagonal ruang ya, karena dia nggak dalam satu sisi, nggak dalam satu bidang. Itu ya, diagonal sisi, diagonal bidang tuh sama ya, beda istilahnya aja. Nah, ini kalau Kak Vale tuliskan diagonal ruang, DF dan sebagainya ya, ada DF, ada AG, ada HB, ada EC ya. Terus kalau diagonal sisi atau diagonal bidang ya, boleh sisi boleh bidang ya kalian sebutnya, itu ada CF, ada BG, ada BE, ada AF gitu ya, kalian teruskan sendiri. Nah, tapi kalau Kak Vale tanya bidang diagonal tuh berarti gimana sih? Diagonal, kalau ngomongin diagonal bidang ya artinya kan suatu garis di dalam satu bidang ya, diagonal dalam satu bidang. Tapi kalau sekarang bidang diagonal, berarti jadi gimana? Kalau bidang diagonal jadi gini, ini Kak Vale hapus dulu ini. Kak Vale tarik garis dari H ke C, terus dari E ke B. Nah ya, jadi dua diagonal sisi kan, ada HC, diagonal sisi HC sama diagonal sisi EB. Nah, untuk bidang diagonalnya berarti gimana? Ini bidang diagonal membentuk suatu bidang
Jadi bisa dicari luasnya. Ya, kalau Kak Vale tuliskan jadi ada E, B, C, CH dan lain-lain. Kalian lanjutkan sendiri aja. Ya, jadi ada E, B, C, H. Kalau ada ini FC, terus ada ED. Jadi kan dua diagonal sisi, ya kan? Terus ini kita arsir. Kebayang nggak? Jadi ada D, C, F, E. Nah, itu juga bidang diagonal. Bentuknya jadi apa? Bidang diagonal jadi persegi panjang, ya. Panjangnya ini misalnya nih ya, panjangnya EB, lebarnya BC gitu. Nah, sekarang kita ngomongin volumenya, ya. Untuk volumenya sendiri konsepnya sama kan, sama prisma, sama si kubus tadi. Pokoknya luas alas dikali tinggi. Sekarang kalian lihat alasnya. Alasnya kan bentuknya persegi panjang, ya. Ini berarti kita sebut dengan panjang yang di sini atau P, ya. Ini lebar, ini tinggi karena semua ukuran beda. Ya, jadi ada panjang, lebar, tinggi. Berarti kalau volumenya apa? Luas alasnya persegi panjang, panjang kali lebar. Berarti P dikali L dikali ya ini si T ini, ya. Berarti P kali L kali T. Jadi PLT itu untuk volumenya balok. Kalau untuk luas permukaannya, nah ini nih, luas permukaannya itu adalah 2 dikali PL tambah LT ditambah PT. Kenapa kok bisa jadi kayak gini? Kan intinya kalau luas permukaan tuh artinya kalian menjumlahkan luas seluruh sisi, ya. Sisi yang bawah persegi panjang dengan ukuran ini panjang, ini lebar, berarti panjang kali lebar. Ada 2, atas bawah, jadi ada 2 PL ditambah yang kiri sama kanan, ya. Yang kiri kanan kita lihat, panjangnya anggap aja si L, lebarnya si T, berarti ada L kali T, ya, untuk luasnya 2 LT ditambah yang depan sama belakang, ya. Depan sama belakang juga persegi panjang bentuknya. Apa kali apa berarti? Si P dikali yang berdiri T, ya. Ada 2 depan belakang berarti 2 P T. Karena semuanya sama-sama punya 2, 2-nya kita keluarkan, ya. Jadi 2 dalam kurung PL tambah LT tambah PT. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, Kak Vale, kalau baloknya nggak ada tutupnya, berarti luas permukaannya kayak gini apa bukan? Ya bukan. Kalau ntar di soal nih misalnya suatu balok tidak memiliki tutup, artinya P kali L-nya cuma ada 1, nggak ada 2. Ya, ini kan ada 2 P kali L-nya karena ada atasnya. Berarti ini kita hapus. Ya, kalau seandainya di situ soalnya nanti nggak ada tutupnya. Ya. Kalau misalnya di soalnya nggak ada tutup, nggak ada alas, cuma sisi sampingnya doang, berarti apa? Ya berarti PL-nya dihilangin. Ya, karena kan tinggal sisa kiri kanan depan belakang. Gitu, ya. Oke. Ini untuk luas permukaan balok. Sekarang kita masuk ke prisma, ya. Nah, kayak yang udah Kak Vale bilang sebelumnya, prisma itu adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya itu sama bentuknya, sama besarnya, ukurannya, ya. Ini Kak Vale udah gambarkan 3 contoh. Ada 3 contoh prisma. Yang pertama ada prisma apa nih berarti namanya? Prisma segitiga, karena alas dan tutupnya segitiga bentuknya kan. Pokoknya ingetnya gini, nama prisma itu akan sesuai sama alasnya. Nah, alasnya tuh yang mana? Ya kalian lihat yang mana yang bentuknya sama kayak gini. Ini kan yang bentuknya sama apa? Ini kan segitiganya, ya. Sekarang yang ini berarti namanya apa? Prisma segi 6. Karena apa? Lihat yang bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gini rusuknya nih, yang bawah, ya. Nah, kalau yang ini kalian perhatikan, yang mana sih alasnya? Apakah alasnya yang ini? Kalau kalian kasih huruf ya, A, B, C, D. Apakah alasnya yang A, B, C, D? Bukan yang A, B, C, D alasnya, ya. Yang mana dong alasnya berarti? Alasnya itu adalah yang ABFE, ya. ABFE itu bentuknya apa? Bentuknya trapesium, ya.
kalian lihat yang sama mana bentuknya? Ya ini ABFE sama DCGH, sama-sama trapesium. Jadi ini adalah prisma trapesium. Jadi kalian jangan terkecoh karena yang di bawah posisinya gini persegi panjang, berarti ini gimana namanya ya, bingung ya, namanya prisma apa ya. Jangan terkecoh karena posisinya gitu. Bisa aja ini prisma segitiganya Kak Saleh bikinnya kayak gini, kayak tenda. Nah, kan bisa aja prisma segitiganya Kak Saleh bikin kayak gini kan, tapi kan bukan berarti alasnya itu jadi yang ini, ya kan? Alas dan tutupnya tetap yang bentuknya sama, yaitu segitiganya, gitu loh, ya. Oke, sekarang kalau ngomongin rusuknya, berarti sesuai dengan alasnya itu apa? Contoh, ini prisma segitiga kan ya? Rusuk alasnya itu ada 3 kan, berarti ya udah, yang di bawah pasti 3 rusuknya. Yang di atas juga sama dong, pasti 3. Yang berdiri ya 3 juga, karena kan sini titiknya ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 3 dikali 3 jadi 9, ya. Kalau ini prisma segi 6, banyak rusuknya ada berapa berarti? Yang bawah rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tutupnya juga otomatis pasti sama. Yang berdiri, rusuk yang berdiri ya sama juga ada 6, karena ada 6 titik sudut kan di sini. Jadi 6 kali 3 jadi 18. Gitu ya caranya ya. Oke. Sekarang kalau ngomongin tentang banyak sisinya. Banyak sisinya kalau prisma itu, prisma segitiga nih, ada berapa sisinya berarti? Ada 5. Kenapa bisa 5? Yang bawah 1, yang atas 1. Yang berdiri ada berapa sisi? Ada 3, ya. Karena kan gini, depan 1, kanan 1, kiri 1. Sesuai yang di bawah tuh rusuknya ada berapa, ya. Kalau prisma segi 6 berarti banyak sisinya ada berapa? Bawah 1, atas 1, kan tutup sama alas. Yang berdiri ada berapa? Ada 6, ada 6 sisi, ya kan? 1, 2, 3, yang belakang 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6 ditambah atas bawah 2 jadi 8. Gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang titik sudut. Kalau ngomongin titik sudut berarti ya sesuai sama alasnya itu bentuk apa, kayak gini, segitiga. Titik sudutnya berarti ada berapa? Ada 6. Yang di bawah ada 3, 1, 2, 3, yang atas juga 3. Ya, prisma segi 6. Titik sudutnya ada berapa? Ya ada 12, yang bawah ada 6 titik, yang atas ada 6 titik. Gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang volumenya nih. Volumenya prisma itu seperti yang udah Kak Feli bilang sebelumnya, luas alas dikalikan dengan tinggi, ya. Nah, kenapa di sini volumenya kan luas alas kali tinggi? Karena kan kita nggak akan tahu nih yang ntar kita temuin di soal tuh prismanya prisma apa, ya kan? Bisa prisma segitiga, prisma trapesium, prisma jajar genjang. Jadi langsung aja luas alas kali tinggi. Kalian lihat alasnya bentuknya apa? Kayak gini misalnya. Ini bentuknya alasnya segitiga. Berarti luas alas itu nanti kita ganti dengan luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Jangan lupa ada tinggi prismanya juga. Tinggi prisma itu yang mana sih? Tinggi prisma itu yang menghubungkan alas dan tutup. Jadi kayak gini. Ini segitiga punya tinggi, ya. Segitiga kan punya tinggi ini, ya kan? Tapi prisma juga ada tinggi. Tingginya yang mana? Menghubungkan alas dan tutup. Berarti ini tinggi prisma. Tuh, ya. Tinggi prisma yang mana ini? Ini tinggi prisma. Kalau yang ini tinggi prisma. Menghubungkan alas dan tutupnya. Kalau yang ini gambarnya tingginya berarti yang mana? Tinggi prismanya. Apakah ini? Kalau Kak tarik garis ke bawah sini, apakah itu tingginya? Bukan. Tinggi prisma itu ini E ke H, itu tingginya. Ya, E ke H, B ke C itu tinggi prisma. Kalau dari E sini Kak tarik garis lurus, tegak lurus ke bawah, itu berarti tingginya si alas, tingginya si trapesiumnya. Ya. Sekarang kalau ngomongin luas permukaan. Kalau membahas tentang luas permukaan, ya, ini tuh kan artinya kita ngejumlahin semua sisi. Nah, kalau Kak Feli buka nih bangunnya jadi kayak gini nih. Misalnya Kak Feli buka yang ini ya, yang segitiga. Ini ada segitiga, di bawah juga ada segitiga. Terus yang selimutnya,
Nah, kan kayak gitu ya. Jadi untuk alas, tutup, dan ini selimutnya nih yang berdiri ini nih, yang menyelimuti. Artinya luas permukaannya gimana? Ada 2 kali luas alas ya, karena luas alasnya kan ini sama ya. Berarti 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, untuk luas selimutnya itu gimana nyarinya? Kalau kalian perhatikan ya, ini kan tinggi prisma, ya kan? Nah, ini yang di bawah sama dengan apanya alas? Kalau alasnya gini, selimutnya kan berarti ngikutin, ya kan? Berarti ini akan sama dengan kelilingnya si alas, ya. Karena bentuknya persegi panjang, ya berarti tinggal keliling alas dikali tinggi. Jadi kalau Kak Vale tuliskan lagi di sini, luas permukaannya akan sama dengan 2 kali luas alas, ini luas alas ya, ditambah keliling alas, ini keliling alas dikali tinggi. Ya, tergantung nanti alasnya bentuknya apa. Kalau bentuknya segitiga berarti kelilingnya segitiga dikali tinggi si prismanya gitu. Kalau kelilingnya jejar genjang ya berarti kelilingnya sejajar genjang dikali tinggi prismanya. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya Kak Vale, kalau misalnya nggak ada tutupnya prismanya, bolongnya atasnya, cuma ada alasnya doang, ya artinya ini jangan nulis 2 kali luas alas di sini, karena alasnya kan cuma 1, jadi langsung luas alas aja tanpa 2, ya. Sekarang ini Kak Vale hapus ya, kita lanjutkan ke limas. Nah, untuk limas ini dia beda sendiri. Kenapa beda sendiri? Karena dia nggak punya alas dan tutup yang sama, ya. Dia meruncing gitu, dia kayak piramid. Sekarang ini Kak Vale contohin di sini adalah limas persegi, ya. Limas persegi itu maksudnya gimana ya? Berarti alasnya bentuknya persegi. Kalau limas segitiga gimana Kak Vale? Limas segitiga berarti gini, alasnya bentuknya segitiga, ya. Alas bentuk segitiga, terus ada tingginya, tarik garis. Nah, gitu ya. Jadi alasnya bentuknya segitiga. Oke, sekarang kita mulai dulu dari banyak sisinya. Banyak sisinya berarti kayak gini, kan ada 5 persegi ya. Bawah ada 1, yang berdiri ada berapa? Yang berdiri sesuai dengan yang bawah itu. Yang bawah kan persegi ada 4 ininya, 4 usuknya ya. Berarti yang di bawah 1, yang di atas ada berapa yang berdiri? Ada 4, depan, belakang, kiri, kanan. Ya, jadi ada 5 sisi. Kalau 5 segitiga, berarti berapa banyak sisinya? Yang di bawah 1, yang berdiri 3, ya. 1, 2, 3, yang belakang 4. Jadi ada 4 sisi gitu, ya. Oke, sekarang untuk tingginya sendiri, kalau kalian lihat, perhatikan di gambar, tingginya itu yang ini bukan? Ini kalau kalian namain dulu deh ya, A, B, C, D. Ini O misalnya. Apakah tingginya yang OC, tinggi limasnya? Bukan, itu bukan tinggi namanya. Itu namanya rusuk tegak, ya. Jadi OC itu dari O ke C, ini disebut dengan rusuk tegak. Ya. Kalau BCO, ini BCO disebut dengan sisi tegak, ya. Oke, berarti tingginya mana dong? Tingginya yang dari sini, dari O kita tarik garis ke bawah. Nah, ke alas harus tegak lurus, ya. Ini berarti namanya baru tinggi dari atas ke bawah. Itu loh, ya. Jadi tinggi itu yang ini, dari O ke tengah-tengah sini. Anggaplah ini Kak Vale silangin ya di sini. Ini X misalnya. Jadi dari O ke X itu tingginya 5, ya. Oke. Sekarang kalau ngomongin titik sudut, ya berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau alasnya bentuknya segitiga jadi ada berapa? Ada 4, ya kan? Yang bawah 3, 1, 2, 3, yang atas 1. Sekarang kita akan bahas tentang volumenya, ya. Jadi kalau volume limas itu
1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ya, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Betul nggak? Ini volume ya. Ya, jadi kalau limas itu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Ya, kalau untuk luas permukaannya itu ya berarti tinggal luas alas ditambah dengan luas sisi tegak, atau mau luas selimut boleh, mau luas sisi tegak boleh, enaknya mana. Ini kakaknya tulis luas selimut aja ya. Nah, cara nyarinya gimana kakaknya? Jadi kalau ini kakaknya buka si limas yang persegi aja ya, yang kakaknya buka ya. Ini kan jadi kayak gini bentuknya. Ya kan? Ini anggaplah segitiga semua sama ya. Oke. Nah, kalau ngomongin luas permukaan kan artinya menjumlahkan luas seluruh sisi. Artinya kamu punya luas alas. Nih, alasnya bentuk persegi, ya kan? Terus luas selimut yang mana? Ini, 1, 2, 3, 4 ini. Merupakan luas segitiga, ya. Alasnya yang ini alasnya nih. Ini tingginya dari sini ke sini. Ya, jadi segitiganya itu punya alasnya yang ini, tingginya yang ini. Jadi tingginya bukan pakai tinggi prisma, ya, tapi pakai tinggi segitiga. Jadi kalau digambar sini berarti jadi yang ini nih. Jadi gini kalau digambar ini. Dari O sini tarik garis ke tengah. Ya. Nah, ini adalah tinggi segitiga. Kelihatan kan? Nah, sekarang untuk luas selimutnya ya, kalau misalnya alasnya persegi, tinggal ini kan pasti otomatis akan sama semua segitiganya, tinggal 4 dikali luas segitiga gitu aja. Ya, pokoknya ini tambah luas ini tambah luas ini tambah luas ini tambah luas ini, itu luas selimutnya. Ya. Kalau misalnya bawahnya alasnya bentuknya persegi panjang, berarti kan segitiganya nggak semuanya sama. Yang sama cuma depan, belakang, kiri sama kanan. Jadi ada 2 pasang segitiga yang sama, ya. Kalau misalnya alasnya segitiga kayak gini, kalau dibuka jadi gimana berarti? Ya kalau dibuka berarti jadi gini bentuknya kan? Ini gini, ini gini, ini gini. Ya anggaplah kayak gitu ya. Ini luas ami alasnya nih. Ini segitiganya yang lain, ya. Kalau seandainya segitiganya sama visi, ya berarti tinggal luas selimutnya tinggal 3 dikali luas segitiga, karena kan ini segitiganya akan sama semua nih. Ya. Tapi kalau misalnya segitiga yang di alas ini siku-siku, berarti kan beda nih. Beda-beda ya, berarti kamu hitung satu-satu, tinggal kamu tambahin aja. Ini tambah ini tambah ini. Itu ya. Oke, Dede, segini dulu video dari Kak Vale tentang penjelasan bangun ruang sisi datar. Tapi Kak Vale belum kasih contoh soal. Nanti di video selanjutnya Kak Vale akan berikan contoh soal latihan tentang bangun ruang sisi datar, ya. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dadah.